Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Hoirusani. Aku dari kelas 2024C, NPM aku itu 2421511111097 dan aku dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan aku berkuliah di Universitas Siliwangi. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang biografi aku ya. Oke, sekarang mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Nama lengkap aku itu Salma Hoirusani. Aku bisa dipanggil Ama, bisa dipanggil Salma, atau Sal, atau Ma, atau Ema, dan sebagainya. Ataupun bisa manggil aku menggunakan nama sebutan baru, bisa Sani ya. Itu merupakan panggilan yang unik karena panggilan dari nama belakang aku. Nah, lalu aku akan mengasih tahu bahwa aku itu lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Mei 2006. Jadi aku masih 18 tahun ya. Terus aku merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Jadi aku mempunyai kakak dan kakakku itu perempuan. Sekarang umurnya itu 26 tahun ya. Dia itu kelahiran 98. Nah, oke. Sekarang aku akan ceritain hobi aku ya. Hobi aku itu menggambar atau melukis bisa. Pokoknya tentang drawing gitulah. Aku sangat suka banget kayak bikin apa ya, kayak misalkan pemandangan gitu. Terus apalagi ya, cuman gak sesering itu sih, kayak lagi ada moodnya aja. Aku akan nyeritain orang tua aku ya. Mulai dari ayah dulu. Ayah aku namanya Dede Saipudin, dan dia lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus tahun 69. Jadi sekarang itu ayah aku tuh 55 tahun. Terus apa ya? Ayahku baik sih, baik banget, malah nggak pelit. Kalau soal ekonomi itu gak pelit. Jadi mau ada atau enggak itu pasti diadain gitu. Makanya aku sayang banget sama ayah aku. Pasti dong. Lalu aku sekarang akan ceritain soal ibu. Ibu aku namanya Haryani. Dia lahir di Tasikmalaya pada tanggal berapa ya? 2 Agustus tahun 67. Jadi umur ibu aku sekarang itu 57 tahun. Lebih tua dari umur ayahku kan? Terus ayahku Sunda, ibuku juga Sunda, sama-sama orang sini. Oh iya, aku lupa sebutin alamat aku. Aku bertempat tinggal di Kampung Cihideng, RT 29, RW 5, Desa Margaluyu, Kecamatan Mananjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu pengalaman aku dari TK, SD, SMP, SMA hingga aku sekarang kuliah. Kalau dari TK, aku TK di HM Mawardi yang tempatnya itu gak jauh dari lokasi aku, rumah aku di sini. Kayak 2 menitan juga nyampe gitu. Terus aku TK-nya itu 2 tahun. Dan 2 tahun apa 1 tahun ya? Nanti aku liatin deh ya. Terus aku lanjut sekolah dasar di SD Negeri Kalapa 2. Jaraknya juga dekat, nggak sampai 1 kilo. Dan aku kelas 1-nya itu umur 6 tahun. Maaf, 6 tahun. Jadi aku SD-nya itu mulainya 6 tahun. Lalu aku pas SD tentunya sangat senang, banyak temen, apalagi aku sekolah sama temen dari TK aku. Maksudnya temen aku ini nggak sekolah di TK, cuman aku ada sekolah agama pas TK,
dan dia jadi teman aku selama di SD itu. Nah, lalu aku dapat teman baru juga sih pas kelas 5. Jadi aku bertiga sampai kelas 6. Lalu aku lanjutin SMP. SMP di SMP Negeri 1 Mananjaya. Nah, aku dulu masuknya lewat jalur rapot ya, kalau gak salah. Jalur rapot, dan tentunya aku dapat guru yang baik, dapat teman-teman yang baik, semuanya pada baik pokoknya. Apalagi aku dulu kelas berapa ya, berarti kelas 7, 8 ini aku alhamdulillahnya aku dapat ranking 1. Alhamdulillah, kayak aku dulu sering belajar dengan giat. Jadi aku semangat gitu buat dapetin ranking. Nah, terus waktu itu ada COVID pas aku kelas 9. Pas kelas 9 itu COVID kan. Nah, di situ mulai deh ranking aku turun. Asalnya ranking 1 jadi ranking 2. Karena apa? Karena COVID. Ya belajarnya di rumah mulu. Terus apalagi dulu kan aku ada main game gitu kan. Main game online. Jadi terlalu sibuk sama game sampai lupa waktu, dan jadinya belajar aku kurang deh. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, terus aku lanjut ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya melalui jalur rapot. Nah, aku dulu SMA di sana pakai jalur rapot. Dulu aku masih bingung gitu loh, kayak aku mau SMA di mana nih gitu kan. Di Manunjaya juga ada sebenarnya, cuman aku ke SMA 1 ke Satas ini karena orang tua sama kakak. Jadi dulu kakak aku gak bisa masuk ke Satas. Jadi kakakku mau aku yang lanjutin masuk ke Satas. Di situ aku kayak gak berharap apa-apa, mau diterima syukur, enggak juga ya udah. Jadi kayak udah pasrah aja. Terus waktu itu pengumumannya itu aku makan ngeliwet gitu di rumah temen, ngeliwet sambil nunggu pengumuman. Kan itu pengumuman serentak ya. Jadi aduh deg-degan nih gitu loh, tapi aku gak pernah berharap apa-apa. Jadi aku sibuk makan aja gitu kan, ngeliwet kan lumayan gitu kan, kumpul-kumpul sama temen, cerita-cerita. Terus pas waktunya pengumuman, ternyata kakakku buka duluan. Jadi kakakku buka pengumuman itu tanpa ngasih tahu aku, dan ternyata dia udah tahu duluan. Nah, aku pas aku lihat pengumumannya, tentunya deg-degan dong. Siapa sih yang nggak deg-degan saat lihat pengumuman keterima di sekolah gitu kan. Jadi aku sangat deg-degan pas aku lihat, kayak hah, serius itu aku lulus di Satas, padahal kayak itu tuh sekolah bagus gitu, sekolah yang isinya orang-orang pinter, tapi aku alhamdulillah diberi kesempatan untuk merasakan sekolah di Satas. Dan tentunya sangat bahagia, seneng. Aku langsung nangis, waktu itu langsung meluk temen aku, kayak bener-bener gak bisa aku ungkapkan karena bener-bener seseneng itu. Terus beres pulangnya aku langsung nangis lagi, karena ya seneng lah gitu kan, keinginan kakakku, keinginan orang tua aku sekolahin aku di Satas itu tercapai gitu. Nah, setelah itu sibuk lah gitu kan, beberapa minggu kemudian sibuk ngurusin ini persyaratan buat masuk ke sana gitu, persyaratan masuknya kayak daftar ulang gitu loh. Nah, untungnya dulu daftar ulangnya secara online, jadi gak terlalu susah amat buat
ke sekolahnya. Nah, maaf. Nah, terus dulu ada MPLS. MPLS kan? MPLS ada MPLS, MPLS-nya cuman online dulu tuh. Jadi aku gak ngerasain MPLS selama di SMA itu kayak gimana, soalnya secara daring gitu, cuma lewat laptop. Bangun pagi, buka laptop, lihat Google Classroom, ada Zoom, masuk, isi tugas, isi gitu. Udah beres. Makanya selama itu, for your information, itu aku sering makan pas daring itu. Jadi makanya aku makin gemuk pas daring gitu. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, mulai masuk itu secara gak daringnya itu semester 2. Di situ aku kayak bingung, aku dapet temen gak ya gitu kan. Soalnya kan aku ke Satas ini cuma ada satu teman aku lagi yang lain yang masuk, cuman gak terlalu deket gitu kan. Dulu cuma kenal karena se-ekstrakurikuler. Terus kayak bingung kan, aku dapet temen gak ya, takut aku sendirian, takut ini itu. Cuman aku harus beraniin diri. Kalau aku gak berani, kapan dong aku mulai beraninya ya? Terus dulu duduknya masih satu bangku, itu satu orang. Jadi tentunya aku gak punya temen. Terus aku pakai masker kan. Terus pas masuk kelas ini aku langsung apa gitu, nulis apa gitu, kayak nyibukin diri gitu, biar apa, biarin karena aku gak punya temen gitu. Nah, terus kayak kenalan, ngejak kenalan, ngobrol-ngobrol gitu, cuman bentar doang. Terus sampai saatnya aku dapetin temen, aku bertiga. Nah, aku bertiga di SMA. Terus nah, sampai di kelulusan. Nah, sebelum kelulusan aku ini dapat, pokoknya di SMA ini aku dapat temen yang baik-baik pada aku. Gurunya juga pada baik-baik dan gak pernah pelit soal nilai. Terus pas saatnya mau kuliah di situ kayak mulai mikir, aku ini nanti lanjut kuliah kemana ya gitu kan, yang gak jauh dari orang tua, yang tetap di Tasik gitu, tapi pengennya negeri. Nah, cuma ada dua, yaitu yang Poltekkes sama Universitas Siliwangi. Nah, aku kan bingung kan mau kemana. Terus orang tua nyuruh coba dulu ke Poltekkes. Ya udah dicoba dulu, itu jalur rapot ya, jalur rapot cobain tapi gak lolos. Situ kayak nyesek banget banget banget. Terus apalagi sebelumnya itu ada pengumuman ranking paralel gitu, jadi ranking dari jurusan IPA. Dan oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau aku ini jurusan IPA. Jadi ranking dari jurusan IPA dari kelas IPA 1 sampai IPA 8 itu diruntut sampai bawah gitu. Jadi terus kayak yang kebagian itu hanya 112 kalau gak salah. Dan aku ini gak kebagian, jadi aku gak ikut SNBP. Makanya aku ikut SNBT. Nah, sebelum ikut SNBT, aku ikut ke Poltekkes dulu, daftar yang rapot tapi gagal. Abis itu aku nyobain lagi yang jalur tes. Kalau di buat ke universitas mah kayak SNBT gitu, kalau yang rapotnya SNBP gitu. Nah, yang jalur tesnya ini aku gagal karena nilai aku kurang. Padahal ya, ini tuh aku bela-belain waktu itu jadwal tesnya itu pas perpisahan, jadi aku gak ikut perpisahan sama sekali. Dan disitu kayak bener-bener nyesek aku gak ikut perpisahan gitu loh. Terus ininya gagal, kayak aduh, sakit hati, bener-bener sakit hati. Cuman aku tetap ikhlas, tetap ridho karena semua ada jalannya. Terus aku ditawarin juga, katanya lanjut aja tes, kata
kakak tuh, cuman aku udah putus asa, aku gak mau lagi tes. Dan terus lanjut ada UTBK yang SNBT ini. Nah, aku UTBK-nya di Unsil tempatnya itu. Dulu itu berapa soal ya? 150 kalau gak salah. Berapa sih lupa, pokoknya banyak banget, itu beberapa jam-jam duduk depan komputer kayak ngerjain soal aja. Itu baru pusing, apalagi matematika yang pengetahuan kuantitatif itu pusing banget. Sampai yang bahasa Inggrisnya itu aku cap-cip-cup, tapi jujur semua SNBT aku cap-cip-cup, tapi aku kayak yakin aja, oh ini pasti jawabannya gitu. Nah, lalu waktunya ini apa, pengumuman. Nah, BTW sebelum pengumuman itu aku asalnya mau daftar ke Unigal. Kalau aku gak keterima di Unsil, jadi aku mau daftar ke Unigal gitu. Itu swasta, cuman lumayan bagus gitu yang di Tasik ini. Terus pas pengumuman itu ya Allah, beneran kayak apa ya, takut banget gitu loh, takut banget gak lolos. Cuman aku tetap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau aku teh, kalau itu yang terbaik buat aku ya udah, kasih, kalau enggak gak apa-apa gitu, berarti ada yang lebih baik lagi. Dan waktu itu pengumuman jam 3 sore, dari situ aku belum buka, teman-teman aku udah pada buka, aku belum, karena deg-degan gitu. Terus aku coba buat nanti aja, kata aku tuh bukannya pas aku sudah sholat asar. Kalau aku, terus aku sholat dulu, main HP dulu, terus baru aku mencoba kayak, ya aku pengen nanti aja habis maghrib, tapi gak bisa gitu, aku kepo sama hasilnya. Jadi aku langsung buka pengumumannya itu. Pas aku lihat, bismillah bismillah gitu, sambil istighfar itu aku. Pas buka, aku bener-bener gak nyangka banget, banget pas aku lihat aku lolos. Dan aku tuh ambil dua pilihan. Yang pertama itu apa ya, gizi. Yang kedua itu pendidikan matematika. Nah, yang aku yang keterima itu yang pendidikan matematika, yang gizinya ketolak gitu. Mungkin karena nilainya kurang kali ya. Dan skor rata-rata yang aku dapetin itu 520-an gitu. Dan itu mungkin cukup ya buat masuk ke pendidikan matematika. Beneran gak nyangka, kayak, iya Allah, ini serius aku keterima. Mungkin dari dulu yang gak keterima di Poltekkes 2 kali, ternyata aku aduh maaf aku menangis, ternyata aku punya rezeki masuk ke Universitas Siliwangi ini. kayak kayak beneran gak nyangka gitu. Yang dulunya aku apa ya, dari kecil ya aku bisa kuliah gaya nanti gitu. Sebenarnya ini bukan universitas impian aku. Universitas impian aku itu di ITB dan IPB. Kalau ITB ke arsitektur, dan kalau IPB itu ke peternakan. Cuman ya orang tua gak bisa, katanya ya udah aku harus ngikutin kata orang tua, karena masa aku harus maksa-maksain sih kuliah di luar, sedangkan biayanya itu gak murah gitu kan. Nah, terus alhamdulillah aku seneng, aku ikhlas, aku ridho keterima di pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Dan alhamdulillahnya aku dikelilingi oleh banyak teman-teman aku yang sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Dan alhamdulillah aku dari SMA, dari SMP dikelilingi teman-teman yang baik gitu, yang selalu support aku. Apalagi termasuk teman-teman kelas aku sekarang 2024C. Makasih banget udah mau berteman sama aku. Dan mungkin segini saja cerita biografi aku. Dan
aku gak tahu ke depannya aku bakal lanjutin PPG atau S2. Itu gimana nanti aja. Wallahu alam, semoga aja aku ada rezekinya buat lanjutin gitu. Segini saja biografi yang aku sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oh ya, sebelumnya, dan aku melanjutkan pendidikan ini karena orang tua aku atas berkat ibu, ayah, dan kakak. Terima kasih untuk orang tuaku dan termasuk kakakku yang udah bela-belain lanjutin aku kuliah. Dan kakak dulu itu lulusan D4 D4 teknik elektro. Dia rela gak lanjutin karena buat aku kuliah, jadi dia rela kerja gitu. Aduh, makasih buat yang telah mensupport aku gitu. Aku doakan yang baik-baik buat orang tua aku, buat keluarga aku gitu, masuk kakak aku. Oke, segini saja yang dapat aku ceritakan tentang biografi aku. Makasih sebelumnya udah mendengarkan cerita aku mulai dari TK sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.